Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sesi yang ketiga dalam materi tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah di dalam berorganisasi khususnya. Sesungguhnya ada 16 panduan kita di dalam berorganisasi yang ada di dalam PHIWM ini. Tentu tidak semua bisa kita baca satu persatu, kita bahas satu persatu, tapi di sesi yang ketiga ini kami akan mengangkat poin ke-8. Kami bacakan dulu poin ke-8 dari pedoman hidup Islami dalam berorganisasi. Di poin ini ada pesan bagi kita semua, khususnya pimpinan, agar para pemimpin Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah itu gemar mengikuti menyelenggarakan kajian-kajian keislaman. Yang kedua, gemar memakmurkan masjid-masjid, menggiatkan peribadatan tentu sesuai dengan ajaran Al-Quran dan tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW, juga tentu sesuai dengan tuntunan Islam yang lain. Pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di sebagian tempat ada problem sekaligus itu tantangan, khususnya bagi para penggiat organisasi, para anggota pimpinan persyarikatan, termasuk barangkali di unsur pembantu pimpinannya, lebih-lebih di unsur kader-kader pimpinan yang juga memegang tampuk kepemimpinan di organisasi otonom. Apa tantangan itu? Tantangannya adalah bagaimana bisa menyeimbangkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk memikirkan persyarikatan, menggerakkan kepentingan masyarakat dengan menjawab panggilan, seruan, dan bahkan kembali mengingat ruh dari organisasi Muhammadiyah, yaitu menjalankan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Mengapa ini saya sebut tantangan? Karena tidak sedikit kita temukan bahwa masjid-masjid kita itu justru sepi. Bukan sepi dari jamaah, tapi sepi dari anggota pimpinan. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban bagi kita. Bukan saja menggiatkan kajian, tapi juga menggiatkan ibadahnya. Bukan saja menyelenggarakan urusan kepentingan orang banyak, tapi juga untuk berjamaah beribadah kepada Allah di masjid-masjid kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lil musyrikina ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Ayat ini kalau kita baca sababun nuzulnya, orang-orang Arab jahiliyah itu menyatakan diri, ya, ketika sudah datang Islam, Nabi sudah berdakwah, mereka masih merasa memiliki hak untuk mengelola Masjidil Haram karena mereka adalah pelayan-pelayannya, ngasih minum, ngasih makan peziarah mereka yang datang ke Masjidil Haram. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyangkal, karena Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Memakmurkan masjid itu tidak bisa hanya menggiatkan kajian, tidak hanya menyediakan makan minum untuk orang banyak di wilayah area sekitar masjid, juga harus diikuti dengan penuh keimanan kepada Allah, penuh keimanan kepada hari akhir, yang kemudian ditunjukkan dengan apa? Menegakkan sholat, membayar zakat, dan tentu di dalam hati tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa sekalian dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu menyiapkan kegiatan begitu hebat, begitu bagus gitu ya. Sampai lupa waktu, bahkan lupa makan. Mungkin bahkan lupa tidur. Ya, termasuk kegiatan itu di sekitar masjid kita, di masjid kita. Ternyata ketika sudah datang waktunya sholat, kita absen. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus seimbang. Menjalankan organisasi ini, menggerakkan organisasi ini harus memenuhi dua hak utama. Satu, hak Allah kepada kita. Yang kedua adalah hak masyarakat atas kita yang sudah dipilih menjadi pimpinan organisasi. Kita yang ada di pimpinan, kita yang juga barangkali ada di jajaran kader-kader yang diberi amanah untuk menjalankan roda kepemimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah maupun di dalam amanah-amanah yang lain, tempat pekerjaan kita diberi pesan oleh Allah, jangan karena ngurusi pekerjaan, ngurusi orang, kemudian lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada masjid-masjid kita yang masih kosong, yang masih sepi pengunjung, atau bahkan kadang-kadang kita mengeluh masjid kita diambil alih orang, bukan karena apa-apa, karena kita tidak mengisinya. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk mengisi masjid itu dengan bukan hanya kajian, tapi juga pelaksanaan ibadah sebagai bagian dari hak Allah atas kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi peringatan khususnya bagi kami sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.